Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Amin Al Abrar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya beliau fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Makam Sultan Maulana Hasanuddin yang terletak di Kota Serang, Provinsi Banten, atau dikenal dengan Banten Lama, memang selalu ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah di tanah air, termasuk juga dari negara jiran Malaysia dan Brunei Darussalam. Masyarakat yang datang ke makam Sultan Hasanuddin tentunya untuk berziarah memanjatkan doa dengan harapan memperoleh keberkahan dan karomah serta syafaatnya dari orang-orang sufi tersebut. Dalam sehari, terutama pada hari libur, masyarakat yang berziarah ke makam Sultan Hasanuddin ini mencapai ratusan orang. Para peziarah itu datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jawa Barat, dan juga datang dari Sumatera. Tak hanya peziarah lokal, tetapi sering juga peziarah yang berasal dari Malaysia dan Brunei Darussalam berkunjung ke makam tersebut. Di sebelah pemakaman terdapat Masjid Agung Banten. Biasanya para peziarah setelah berziarah di makam Sultan Hasanuddin, lalu mereka sholat dan berzikir di masjid tersebut. Menurut sebagian besar pengunjung mengaku mereka mendapatkan suatu ketenangan batin usai memanjatkan doa serta membaca surah Yasin di makam tersebut. Kalau habis ziarah di makam Sultan Hasanuddin ini, batin saya merasa tenang. Kadang saat berzikir, saya seperti berada sangat dekat dengan Allah dan merasakan kehadiran arwah Sultan Hasanuddin. Di sini juga saya berharap mendapatkan barokah dan karomah beliau, ujar Haji Udin, warga Ciamis yang datang bersama keluarganya. Pengalaman yang sama juga dirasakan oleh Hajah Nunung yang tinggal di Lampung. Dia mengaku hampir setiap tahun berziarah ke makam Sultan Hasanuddin. Hampir setiap tahun saya ziarah ke sini. Kalau saya lagi merasa sedih dan kesal, saya datang ke sini memanjatkan doa dan juga sholat serta berzikir. Alhamdulillah, sepulang berziarah hati saya merasakan ketenangan. Saya merasakan adanya kehadiran Sultan Hasanuddin saat kita berada di depan makam beliau, tutur Hajah Nunung. Menurut cerita salah seorang petugas kebersihan Masjid Agung menuturkan, beberapa waktu lalu ada seorang wanita berasal dari Malaysia yang berziarah ke makam Sultan Hasanuddin. Ketika itu wanita itu punya niat membangun sebuah masjid di kampung halamannya di Malaysia. Maka memohon doa dan meminta karomah Sultan Hasanuddin. Lalu setahun kemudian wanita itu kembali berkunjung ke makam Sultan Hasanuddin dan mengatakan kepada petugas kebersihan masjid bahwa dia telah berhasil membangun masjid. Lalu wanita itu memberikan hadiah kepada sang petugas kebersihan itu untuk berangkat umroh. Saya nggak nyangka dia datang lagi. Alhamdulillah, saya diberangkat umroh karena cita-citanya membangun masjid dikabulkan Allah, ungkap petugas kebersihan masjid itu.
Saat ini ada yang berubah dari kondisi pemakaman tersebut. Sebelumnya lokasi pemakaman Sultan Hasanuddin ini tampak semrawut dan kotor karena tenda-tenda pedagang yang tidak teratur. Bahkan saking banyaknya tenda para pedagang, komplek dan masjid makam itu tidak terlihat. Tapi sekarang suasananya jauh lebih bagus. Sarana parkir sudah diatur cukup rapi. Begitu juga dengan taman dan pagar komplek makam sudah sangat bagus, sehingga lokasi masjid dan makam dapat terlihat dari kejauhan. Memang sudah sepantasnya pemerintah setempat menjaga dan merawat makam Sultan Hasanuddin tersebut, karena itu merupakan cagar budaya di Provinsi Banten. Kisah Sultan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin adalah pendiri Kesultanan Banten yang berkuasa pada 1552 hingga 1570 Masehi. Selain sebagai Sultan pertama Banten, Maulana Hasanuddin juga merupakan sosok pelopor sejarah syiar Islam di wilayah tersebut. Maulana Hasanuddin memperoleh gelar Pangeran Sabah Kinkin atau Seda Kinkin. Pemberi gelar itu adalah kakeknya, yaitu Prabu Suroswan, Bupati Banten. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati, penguasa Kesultanan Cirebon yang juga menjadi salah satu anggota Wali Songo, majelis penyebar Islam di Jawa pada era Kesultanan Demak. Pada suatu ketika Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Cirebon menempuh perjalanan ke barat menuju Banten. Di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengajak bupatinya Prabu Suroswan atau Ki Gedeng beserta rakyatnya untuk memeluk Islam. Sunan Gunung Jati kemudian menyunting putri Prabu Suroswan yang bernama Nyi Kawunganten. Perkawinan ini melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki, yakni Ratu Winaon dan Pangeran Sabah Kinkin atau Maulana Hasanuddin. Setelah Prabu Suroswan wafat, posisi pemimpin Banten dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun, yang juga paman dari Pangeran Sabah Kinkin alias Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati kemudian kembali ke Cirebon, sedangkan Pangeran Sabah Kinkin berkelana untuk memperdalam ilmu dan ajaran keislamannya. Adapun Prabu Pucuk Umun adalah pemeluk ajaran Sunda wiwitan. Suatu ketika Pangeran Sabah Kinkin atau Maulana Hasanuddin menghadap ayahnya di Cirebon. Ia kemudian diberi mandat untuk menyebarkan Islam yang lebih luas ke tanah Banten dan sekitarnya. Suatu ketika Pangeran Sabah Kinkin atau Maulana Hasanuddin menghadap ayahnya di Cirebon. Ia kemudian diberi mandat untuk menyebarkan Islam yang lebih luas ke tanah Banten dan sekitarnya. Maulana Hasanuddin pun berangkat ke Banten, namun misinya untuk menjalankan syiar Islam di Banten ternyata mendapatkan tantangan dari pamannya sendiri, yakni Prabu Pucuk Umun. Setelah melakukan musyawarah, mereka bersepakat untuk tidak berperang secara fisik, namun diganti dengan pertarungan ayam jago. Maulana Hasanuddin memenangkan perlombaan itu. Prabu Pucuk Umun mengaku kalah dan memberikan ucapan selamat seraya menyerahkan golok serta tombak sebagai tanda kekalahan. Penyerahan kedua senjata pusaka Banten itu juga sebagai simbol bahwa kekuasaan wilayah Banten yang semula dipegang oleh Prabu Pucuk Umun kepada Maulana Hasanuddin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kita berziarah atau bertawasul ke makam waliullah. Semoga Allah menerima amal kebaikan kita semuanya dan membalasnya dengan penuh pahala dan berkah serta maghfirahnya, dengan harapan agar ibadah ziarah kita diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai ziaratul maqbulatan atau ziarah yang diterima dan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sepenggal kisah makam waliullah Sultan Hasanuddin Banten. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.